PSM Makassar kembali menorehkan sejarah di kancah internasional. Dengan segala keterbatasan, pasukan Juku Eja berhasil menembus semifinal Asian Club Championship 2024. Tidak hanya menghadapi lawan-lawan kuat dari Thailand, Vietnam, hingga Myanmar, PSM juga berjuang melawan masalah internal yang mengancam kestabilan tim. Tapi siapa sangka, meski dihantam badai cedera dan persoalan tunggakan gaji, PSM tetap tampil menggila. Kemenangan atas Tanho FC membuktikan bahwa klub kebanggaan Makassar ini masih menjadi raja kompetisi internasional. Lalu bagaimana perjalanan dramatis PSM hingga mencapai babak 4 besar? Apa rahasia di balik performa gemilang mereka? PSM Makassar harus mengungsi ke Stadion Batakan Balikpapan karena Stadion B.J. Habibie tidak memenuhi standar AFC. Kondisi ini membuat mereka kembali menjadi tim musafir seperti musim-musim sebelumnya di kompetisi internasional. Meski demikian, PSM justru tampil solid. Mereka berhasil menahan imbang juara Liga Thailand BG Pathum dan mengalahkan Sen United dari Myanmar, laga yang paling mencengangkan saat mereka membantai raksasa Vietnam Tanho FC dengan skor telak 3-0. Apa yang membuat mereka tetap konsisten meski terus bermain jauh dari kandang? Jawabannya ada pada strategi jitu Fernando Tavares. Pelatih asal Portugal ini kembali menunjukkan kepiawaiannya. Di laga kontra Tanho FC, ia mengganti taktik pada menit ke-30 dari super bertahan menjadi ekstra menyerang. Hasilnya PSM mendominasi dan mencetak 3 gol spektakuler. Tavares juga dikenal pintar dalam membaca permainan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus memperlambatkan tim. Dengan kedalaman skuad yang terbatas, ia mampu mengoptimalkan setiap pemain yang tersedia. Namun di balik kesuksesan ini, Tavares juga menghadapi dilema besar. Masalah tunggakan gaji yang tak kunjung selesai membuatnya frustasi. Bahkan ia sempat mengancam untuk mundur jika kondisi ini terus berlanjut. Di tengah perjalanan gemilang mereka, PSM justru diterpa badai masalah internal. Hingga laga kontra Tanho FC, manajemen masih menunggak gaji pemain dan staf. Bahkan Kapten Yuran Fernandes dan gelandang Muhammad Afran harus absen karena cedera, menambah kesulitan bagi tim. Tavares secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya kepada manajemen. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin fokus pemain akan terganggu, bahkan mengancam performa tim di babak semifinal nanti. Apakah manajemen akan segera menyelesaikan masalah ini, ataukah PSM harus berjuang sendirian tanpa kepastian finansial? Di tengah keterbatasan, PSM tetap mampu melahirkan talenta muda yang menjanjikan. Salah satu yang paling bersinar adalah Ananda Rehan. Pemain berusia 21 tahun ini tampil luar biasa di lini tengah, bahkan tak tergantikan dalam 5 pertandingan. Selain Rehan, ada juga Abdurrahman, winger cepat yang mencetak gol kemenangan ke gawang Sen United. Gol ini terasa istimewa karena dicetak di detik-detik terakhir pertandingan. Kemunculan para pemain muda ini membuktikan bahwa PSM tak hanya mengandalkan pengalaman, tapi juga punya regenerasi yang menjanjikan. Lolosnya PSM ke babak semifinal Asian Club Championship tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Apalagi PSM sudah berkali-kali tampil impresif di kancah internasional, mulai dari semifinal AFC Cup 2019 hingga final AFC Cup Zona Asia. Kini mereka punya peluang besar untuk kembali mencetak sejarah. Fernando Tavares sendiri juga menegaskan bahwa timnya tak ingin berhenti sampai di sini. Mereka telah merekrut 3 pemain baru untuk memperkuat tim jelang semifinal di bulan April mendatang. Namun tantangan besar masih menanti. Bisakah PSM mengatasi masalah internal dan tetap tampil solid di babak semifinal? Akankah mereka mengukir sejarah sebagai tim Indonesia pertama yang menjuarai Asian Club Championship? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.